a'tainakal kautsar. Artinya sesungguhnya kami a'tainaka, berikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi al-kautsar. Jadi inna a'tainakal kautsar, aku berikan kepadamu wahai Muhammad yang kebaikan yang banyak. Ada yang mengatakan al-kautsar al-khair al-katsir, kebaikan yang sangat banyak. Kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian luar biasa jumlahnya, melebihi umat-umat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat Isa alaihissalam. Umat Nabi Muhammad lebih banyak daripada umat para anbiya sebelumnya. Kemudian dikatakan pula arti daripada Al-Kautsar yaitu adalah sebuah sungai. Ada yang mengatakan di dalam surga. Tetapi kebanyakan para alim ulama mereka mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah telaga atau haud yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita berada di padang mahsyar. Sebelum kita masuk ke dalam surga, sebelum kita melewati siratal mustaqim, sebelum timbangan amal didirikan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya dari zaman Adam alaihissalam dan sampai akhir manusia yang binasa di muka bumi ini dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang luas. Dan disitulah menurut para ulama salafus saleh mengatakan Allah memberikan kepada Rasulullah al-haud, telaganya, yaitu Al-Kautsar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Al-Kautsar atau Al-Haud ini diberikan oleh Allah kepadaku, panjang dan lebarnya perjalanan 1 bulan, bagaikan seseorang berjalan dari Irak atau Basrah sampai ke Yaman, jalan kaki 1 bulan. Lebar daripada Al-Haud tersebut. Belum lagi panjangnya demikian pula. Dan di dalamnya banyak sekali cingkir atau gelas-gelas untuk seseorang meminumnya. Jumlahnya ka'adadin nujum, bagaikan jumlah bintang yang ada di langit. Dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan man syaribaha la yadma'u ba'daha abada. Barang siapa yang telah meminumnya, yaitu air dari telaga Al-Kautsar, maka dia tidaklah akan haus selamanya. Jadi walaupun hanya seteguk kita mendapat minuman atau daripada telaga Kautsar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, ketika manusia di dalam kesedihan, manusia di dalam kesakitan, manusia di dalam kebingungan serta kehausan yang sangat luar biasa. Karena matahari ada yang mengatakan hanya sejengkal di atas kepala kita. Ada yang mengatakan hanya 1 mil jarak matahari dengan tubuh manusia. Dan seluruh manusia berdiri dalam keadaan telanjang bulat. Hufatan ura. Sama sekali tidak memakai pakaian. Namun bagi orang-orang yang meminum daripada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidaklah akan mengalami kehausan selama mereka berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin untuk menjalankan hisab yang akan
dihadapkan oleh Allah terhadap seluruh hamba-hambanya. Oleh karena itu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, maka tanamkanlah kecintaan kita kepada Allah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, al-khairil katsir, kebaikan yang sangat banyak. Apabila diartikan kebaikan yang sangat banyak, apapun yang dipinta oleh Rasul, Allah tidaklah akan menolaknya. Ketika Rasul dalam keadaan kesedihan, melihat seluruh hamba-hamba Allah di dalam kesusahan, mereka berjalan kepada para anbiya wal mursalin, kepada Nabi Adam alaihissalam, berkata, wahai Adam, anta abul bashar, engkau bapak seluruh manusia. Mintakan syafaat kepada Allah agar diselesaikan urusan ini. Kami telah berdiri selama 40.000 tahun, tahun akhirat. Allah tidak memandang kepada kami dan tidak ada yang diajak berbicara. Engkau bapak kami wahai Adam. Mintakan kepada Allah agar segera diselesaikan urusan umat ini. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Diriku sendiri, aku takut kepada Allah pada hari ini. Lebih takut daripada hari-hari biasa. Pergilah kepada Nuh. Dia termasuk salah seorang Rasul ulil azam yang mempunyai banyak sekali kendala dan gangguan daripada umatnya. Pergilah kepadanya. Mintalah kepadanya agar dia meminta kepada Allah untuk menyelesaikan urusan kalian. Apa jawab Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika mereka berjalan mencari Nabi Allah Nuh? Nabi Allah Nuh duduk di atas kursi singgasana yang terbuat daripada nur, daripada cahaya. Para anbiya wal mursalin, mereka duduk dalam ketakutan dalam kursi yang penuh dengan cahaya. Tapi mereka dalam ketakutan. Kepada Nabi Allah Nuh, Nuh berkata, pergilah kalian. Jangan minta kepadaku. Minta kepada nabi-nabi lain. Datanglah kepada Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nabi Ibrahim pun berkata, nafsi, nafsi. Hampir semua nabi, semua rasul yang kita datangi kelak, mereka semua akan mengatakan nafsi, nafsi, diriku sendiri. Di mana seorang ayah tidak peduli kepada anaknya, seorang ibu tidak peduli kepada anak yang dilahirkannya, seorang saudara tidak mengenal saudaranya, suami akan menjauh daripada istrinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada gunanya harta ataupun anak-anak kita, anak yang kita besarkan dengan darah daging kita, dengan air mata, bahkan terkadang kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah karena demi anak-anak kita. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang berani untuk dapat mendekat kepada Allah Rabbul Alamin kecuali orang yang mempunyai hati yang bersih. Kembali kepada para anbiya sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia berkata, janganlah kalian meminta kepadaku. Apabila kalian ingin meminta, maka mintalah kepada Nabiyil Ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka daripada syafaat di dalam pengadilan Allah ini. Aku tidak berani menghadap Allah. Walaupun Nabi Allah Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Karena dia tidak merasa bersalah kepada Allah. Tetapi dia mengatakan, kaumku menjadikan aku sebagai anak Tuhan. Aku tidak berani. Aku takut sekali kepada Allah Rabbul Alamin.
Pergilah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyil Ummiyil Arabi Al-Hashim. Berjalanlah mereka berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, cukup kami. Telah berapa ratus nabi yang kami datangi dan rasul. Jumlah rasul 313. Kami telah berusaha merayu mereka untuk meminta agar Allah menyelesaikan, tetapi mereka mengangkat tangan. Para anbiya, 124.000 nabi yang diciptakan oleh Allah, mereka semua tidak ada yang berani menghadapi Allah Rabbul Alamin pada hari ini ya Rasulullah. Hanyalah engkau yang terakhir, yang menjadi harapan daripada kami ini ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasul berkata, "Analaha. Analaha. Aku yang akan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin." Mereka berhenti. Rasulullah berjalan, kemudian bersujud, menangis, berdoa dengan doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan oleh Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat hari itu kemurkaan Allah yang luar biasa. Lalu ketika Allah mendengar doa-doa yang dibacakan oleh kekasihnya, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Allah melihat Rasulullah dalam bersujud kepada Allah Rabbul Alamin. Dikatakan oleh Allah kepada kekasihnya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' rasak, angkat kepalamu. Bukan waktunya sujud sekarang. Sujud cukup telah engkau lakukan dan umatmu di muka bumi. Irfa' rasak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah engkau kepadaku. Aku akan berikan apapun yang engkau pinta. Wasfa' tusyaffa', berikanlah syafaat siapapun yang engkau hendaki. Siapapun yang engkau kehendaki." Jadi ayat tadi menunjukkan bagaimana keutamaan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh telah kami berikan ya Muhammad kepadamu al-kautsar, atau kebaikan yang banyak, atau keturunan yang banyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, beliau sedang masuk ke Masjidil Haram, bertemu dengan salah seorang kafir Quraisy, berbicara dengan Rasul. Rasul biasa mengajak para orang-orang Quraisy untuk masuk ke dalam Islam sebelum beliau dikeluarkan dari kota Makkahul Mukarramah. Diajaknya. Lalu salah seorang daripada orang-orang kafir itu setelah berbicara dengan Rasulullah, dia keluar dari masjid Rasulullah, masuk ke dalam masjid. Ditanya oleh teman-temannya, "Apa yang kau bicarakan dengannya?" Dia berkata, "Alal abtar," kepada abtar, yaitu yang terputus keturunannya. Dikatakan Rasul sebagai keturunannya yang terputus karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki yang hidup yang meneruskan keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pun dibantah oleh Allah. Dijawab, "Inna a'tainakal kautsar." Aku berikan kepadamu ya Muhammad kebaikan yang luar biasa, sangatlah banyak. Baik dari umat, dari telaga Al-Haud ataupun keturunan yang banyak daripadamu. Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah engkau, yaitu untuk salatul Id, terutama pada Idul Adha ini nanti. Fasalli li rabbika wanhar,
Nahar artinya menyembelih onta. Kalau kambing, sapi, zabah namanya bahasa Arabnya. Tapi kalau onta tidak disembelih seperti kambing ataupun sapi, ditidurkan dulu, tidak. Tetap dia berdiri, salah satu kakinya diikat, kemudian ditusuk di bawah lehernya yang panjang itu, pas di sini. Nah, ini tempat nahar dengan satu pisau kecil, bukan dengan gergaji ataupun parang, tidak. Dengan satu pisau kecil dimasukkan ke dalamnya, lalu dirobek. Itu namanya nahar. Jadi lain menyembelih kambing atau sapi atau kerbau dengan menyembelih unta. Fasalli li rabbika wanhar. Bersembahyanglah engkau fi salatul Id, diartikan oleh para ulama as-sabiqin. Wanhar, sembelihlah unta. Mengapa unta? Karena unta harganya lebih mahal daripada sapi ataupun kerbau. Unta adalah barang berharga bagi orang-orang Arab sebagai kendaraan, sebagai barang perdagangan dan lain sebagainya. Jadi wanhar, maka menyembelihlah engkau unta, maksudnya Allah. Untuk Rasulullah SAW dilakukannya. Dan beliau pun apabila menyembelih, bukan hanya 1-2 ekor unta, tidak. Bahkan pernah Rasulullah ketika Hajjul Wada, beliau menyembelih 100 ekor kambing. Sampai tenaganya habis, sekitar 60 ekor atau 70 ekor disembelih oleh Rasulullah. Nah, yaitu menyembelih pada Idul Adha. Kemudian sisanya dia panggil menantu beliau, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kamil, sempurnakan. 100 ekor kambing disembelih oleh Rasulullah untuk hari raya lebaran haji ketika beliau melakukan Hajjul Wada yang terakhir di kota Makkah. Kalau kita nyembelih 1 ataupun 2, Masya Allah sudah. Apalagi kalau ada yang sampai menyembelih sapi, foto yang besar, masukkan televisi, tunjukkan kepada manusia bahwa kami sudah menyembelih. Kemana larinya? Sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menerima amal baik kita kecuali lillahi rabbil alamin. Jangan sampai ingin dipuji oleh manusia. Semua yang kita lakukan apabila berharap pujian dari manusia, maka Allah akan menolak amalan kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat beliau. Mereka sedang duduk bersama-sama dengan Rasul di Masjid Al-Madinatul Munawwarah. Lalu Rasulullah bertanya, Manil muflis? Siapakah orang yang muflis? Muflis itu artinya bangkrut, tidak mempunyai apa-apa. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang-orang yang perdagangannya hancur, utangnya banyak dan sebagainya. Rasulullah tersenyum dan berkata, la, al-muflis min ummati, dia bilang, orang yang muflis, orang yang melarat, yang hancur daripada umatku adalah orang-orang yang amalnya banyak. Sholat 5 waktunya dijaga, bahkan mungkin dia selalu di shafil awal, tidak ridha apabila dipindah ke shaf ke belakang karena penuh. Sholatnya dia jaga, puasanya 1 bulan penuh, inya berpuasa, berbuka puasa bersama-sama dan sebagainya, mengundang orang untuk memberi makan atau inya ikut makan bersama undangan orang, atau umatku atau dari hamba umatku yang mana mereka melakukan ibadah haji, melakukan umrah dan sebagainya. Namun perbuatannya bukanlah karena Allah Ta'ala. Dia mencaci fulan, menghina orang tersebut,
memukul orang yang lainnya, memfitnah seseorang, menjelekkan orang-orang yang lainnya, maka kelak itu semua akan menjadi bencana bagi umatku, yaitu yang akan dikatakan sebagai orang yang muflis. Datang seseorang dengan membawa pikulan amalan yang banyak, hajinya bagus, sholatnya bagus, semuanya bagus, diterima sama Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Seseorang mengangkat tangan, ya Rob, fulan pernah menyiksa saya, atau menyakiti hati saya, atau mencela saya, atau memukul saya, dan lain sebagainya. Diambilkan dari kebaikannya, dipindah kepada orang yang menuntut. Allah ahkamal hakimin, sebaik-baik hakim, Allah Rabbul Alamin. Ini selesai, datang lagi satunya, yang dari Guntung Ujung, yang dari Bintangor, seberataan menuntut. Habis amalan yang kita bawa, habis. Karena apa? Karena mulut kita, atau tangan kita, atau perbuatan kita, dan sebagainya. Habislah amal baik kita. Yang menuntut masih banyak. Mereka berkata, ya Rob, ini orang dahulu pernah berhutang dengan saya 10.000 rupiah, tapi dia tidak mau membayarnya. Saya mau menagih uang saya, ya Allah. Kata Allah, hari ini tidak ada uang. Ya. Hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun, anak pun tidak berguna apalagi harta. Baiklah, kata Allah, aku ambil dosamu seharga 10.000 rupiah yang ia karena mau membayarnya. Aku berikan kepada dia. Mulailah orang yang asalnya membawa yaitu banyak sekali kebaikan, mulai ia menerima dosa, sampai akhirnya dia sendiri tidak kuat mengangkat dosa orang yang dia pikul. Ini yang dikatakan oleh Rasul, al-muflis. Dari umatnya orang yang melarat, ya ini. Amalnya baik, sedekahnya bagus, tapi mulutnya kotor. Menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang, menghina orang, mencaci maki orang, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan terutama untuk pian seberataan, terutama masyarakat Guntung Pepuyu dan sekitarnya yang dapat mendengar berita ini, saya pribadi meminta maaf, meminta ridho, meminta halal apabila ada ucapan saya yang menyakitkan hati pian seberataan. Saya tidak mau berhadapan dengan Allah dalam keadaan penuh dosa dan noda. Saya bisa memberi nasihat, tapi saya sendiri tidak melakukannya, sehingga banyak orang-orang yang akan menuntut saya di akhirat kelak. Saya tidak mau, saya minta halal dan minta ridho bagi pian seberataan. Dan untuk pian seberataan yang pernah menjelekkan diri saya, yang pernah mencaci diri saya dan sebagainya, yakinlah bahwa setiap malam kami selalu mendoakan kepada Allah agar semua mengampunkan segala dosa-dosa pian seberataan. Jadi antara saya dan pian, insya Allah clear. Jangan sampai dituntut lagi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Hadirin rahimakumullah. Fasalli li rabbika wanhar. Menyembelihlah ontah engkau wahai Muhammad. Untuk kita diperintahkan oleh Allah apabila ingin melakukan korban. Bahkan ini merupakan sunnah yang muakkad, dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan beliau di dalam salah satu hadisnya, A'udzubillah. Inna syani'aka wal abtar. Tadi
yang sudah saya bacakan. Alhamdulillah. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ada satu hadis istimewa yang diucapkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a suratul Kautsar. Barang siapa yang membaca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sagahullah min kulli nahrin fil jannah. Orang tersebut akan diizinkan oleh Allah untuk meminum daripada sungai-sungai yang berada di dalam surga. Wa yuktab lahu asyru hasanat. Orang yang membaca tadi itu, maka dia akan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan. Bi'adadi kulli kurbanin garrabahu al-ibad fi yaumin nahar. Dan dihitung oleh Allah dengan jumlah daripada hamba-hamba Allah yang berkorban pada hari nahar tadi, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau 10, 11, 12, paling lambat 13. Yang utama memang 10 Dzulhijjah. Fasholli li rabbika, setelah sholat selesai langsung pulang nahar atau menyembelih kambing dan sebagainya. Karena di Indonesia ada unta yang disembelih. Jadi tidak ada nahar di Indonesia. Yang ada di negeri Arab. Disembelihlah kurban kalian. Karena dengan kurban tersebut menunjukkan bahwasana kita mengikuti sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kita memperbanyak daripada sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla, di dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan, barang siapa yang berselawat kepadaku ta'ziman li, yaitu dengan menghormati atau membesarkan, mengagungkan diriku atau mencintai diriku, ja'alallahu ta'ala min tilkal kalimah malakan lahu jinahan, jinahun bil masyriq wa jinahun bil maghrib. Barang siapa yang berselawat kepadaku dengan penuh keagungan, dengan penuh kecintaan dan kemuliaan untuk junjungan kita Nabi Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan daripada lisan kita tadi, yaitu apa? Malaikat yang mempunyai sayap. Apabila dibentangkan sayapnya akan menutup timur dan akan menutup barat. Dan kaki dari malaikat tadi yang keluar daripada mulut kita berada di bawah 7 lapis bumi, tahtil arsyil, dan kepalanya di bawah arsyir rahman, di bawah kursi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat tadi yang diciptakan dari mulut kita, Salli ala abdi kama salla ala nabi. Berselawatlah engkau terhadap hambaku tadi yang aku ciptakan engkau daripada mulutnya, untuk berselawat sebagaimana dia berselawat untuk kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Lalu malaikat tersebut akan berselawat, mengucapkan salawat yang kita ucapkan. Misal salawat al-fatih lima ughliq boleh, tibbil qulub boleh, nabiyil ummi boleh, ibrahimi boleh, dan
sebagainya. Maka malaikat tersebut akan mengucapkan sebagaimana apa yang kita ucapkan salawat tadi kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Ini dalam kitab Zibdatul Wa'idin. Artinya agar kita benar-benar menanamkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Apabila Allah sendiri pun menunjukkan kecintaannya dan memerintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk berselawat kepadanya. Ini menunjukkan sesuatu yang maha agung yang diberikan oleh yang maha agung, yaitu Allah Rabbul Alamin. Innallah, sesungguhnya Allah. Siapa yang paling agung? Allah. Huwal Khaliq, huwal Razzaq, huwal Qahhar. Dan semua asma Allah al-husna. Allah maha agung. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Berapa jumlah malaikatnya? Bisakah pian menghitung jumlah pasir yang ada di muka bumi dan yang ada di dalam laut? Allah menciptakan malaikat hanya dengan kalimat kun, jadilah. Jadilah malaikat tersebut. Manusia masih diciptakan oleh Allah dengan proses melalui ayah dan ibu. Tetapi malaikat senantiasa, dan Allah selalu ketika menciptakan para malaikat, kecuali hamalatul arsh, Allah hanya menciptakan 8 orang tersebut. Jibril, Mikail, Israel, Israfil dan lain sebagainya. Hanya dengan kalimat kun, jadilah engkau. Dan berapa ratus miliar atau triliun malaikat yang diciptakan oleh Allah, semuanya diperintah oleh Allah untuk berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya ini adalah takkid dari Allah, kepastian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya. Tidak ada seorang pun yang tidak diperintah oleh Allah. Yusalluna 'alan nabi. Mereka senantiasa, terutama para malaikatnya, senantiasa bersalawat kepada Muhammad. Setelah selesai, Allah sendiri berselawat, yaitu dengan menurunkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salah minallah ar-rahmah. Makanya Allah tadi mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Aku berikan kebaikan yang sangat luar biasa wahai Muhammad. Rahmat yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salah minallah ar-rahmah. Salawat dari Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad adalah rahmat, kecintaan, kasih sayang, kemuliaan, keagungan, segala kebaikan diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu minal malaikah istighfar. Istighfar, permohonan ampun untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad yang beriman. Kalau Nabi Muhammad cukup, beliau mendapat kemuliaan sendiri, keistimewaan sendiri daripada Allah Rabbul Alamin. Istighfar malaikat kita perlukan. Kita berharap dengan pengampunan dari Allah kepada Rasulullah, rahmat yang selalu turun. Senantiasa derajat beliau naik sampai atas. Tidak bisa seseorang melebihi derajat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu-pintu
tertutup illa pintu daripada Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang dapat menyambung sampai kepada Allah, terutama kelak di akhirat nanti, kecuali daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, analah, aku yang akan menghadap kepada Allah dan bersujud sampai diperintah oleh Allah untuk mengangkat kepalanya. Ya Muhammad, irfa' rasak, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah, aku berikan apapun yang kau beri. Apa yang kau pinta aku berikan. Wasfa' tusyaffa', berikan syafaat siapapun yang engkau hendak memberikan syafaatnya. Seluruh makhluk berharap mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai iblis laknatullah alaih, dia berharap Rasulullah memberikan syafaat kepada beliau. Dia berkata, ya Allah, aku termasuk daripada hamba-hambamu yang kau ciptakan. Allah sangatlah murka pada hari itu. Iblis mengatakan, aku ingin mendapat syafaat Muhammad. Masuklah engkau, dakhirin, selama-lamanya, asfalas safilin. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah memerintah kita. Setelah Allah mengatakan, Allah senantiasa menurunkan rahmat kepada Rasulullah, para malaikat senantiasa beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad, seorang yang sudah maksum, yang tidak melakukan dosa sama sekali. Untuk apa? Li ummati Sayyidina Muhammad. Istighfar daripada malaikat tadi akan diberikan oleh Allah nanti kepada umat Nabi Muhammad. Dan istighfar yang kita ucapkan atas perintah dari Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian, alaihi, atasnya, atas junjungan kalian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dengan salam salawat yang sempurna. Jadi kalau kita berselawat, sebaiknya kita berselawat dengan sempurna sebagaimana diajarkan dan diperintahkan oleh Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau salawat yang sudah kita pelajari dan kita terima ijazahnya dari para guru-guru kita. Jadi apabila kita merasa sebagai umat daripada Nabi Muhammad yang beriman, maka wajib sholawat bagi kita, kita laksanakan atau selalu kita bacakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, perintah Allah. Bukan semua umat Nabi Muhammad yang diperintah, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallu, fi'il amr. Kalau Allah tadi mengatakan innallaha wa malaikatahu yusallun, fi'il mudhari, artinya senantiasa. Mulai Allah memerintahkan, terus dibacakan rahmat dan doa dari malaikat. Bagi kita umat Muhammad, maka ini merupakan perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak perlu berselawat, tidak akan mendapatkan hasil dari para selawat.
Yang diperintah oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian dengan suara demikian, ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholat, dirikanlah sholat. Apakah pian tidak mau melakukan sholat? Perintah dari Allah. Tentang zakat, tentang puasa, haji, semua yang diperintah oleh Allah adalah untuk orang-orang yang beriman. Termasuk daripadanya sholawat ini, bahkan ini ditekankan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian, alaihi, atasnya. Atas siapa? Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Wasallimu, dan ucapkan salam. Jadi assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya man arsalahu rahmatan lil alamin. Itu merupakan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, fi'il amr, perintah, tidak boleh dilanggar. Sebagaimana pian diperintah solat, pian melakukan solat 5 waktu, pian diperintah zakat, mengeluarkan harta yang kita miliki, pian diperintah untuk berhaji, liman istata'a ilaihi sabila, yang mampu memiliki harta untuk berangkat melakukan ibadah haji dengan badan yang kuat, perjalanan yang aman. Tapi untuk salawat, Allah menekankan langsung, tidak ada alasan. Sallu, berselawatlah kalian, alaihi, atasnya junjungan kalian Nabi Muhammad SAW, wasallimu taslima, dengan salam salamat yang sempurna. Jangan kalian menghinakan atau merendahkan junjungan kalian Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'annya, wala taj'al du'a'ir rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil Rasulullah SAW sebagaimana kalian memanggil sesama kalian. Antahbita a'malakum wa antum la tash'urun. Allah akan menghapus amal-amalan kalian dan kalian tidak merasa, karena mulut kalian memanggil junjungan kalian dengan namanya saja, yaitu Muhammad, Muhammad. Berkata Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, pantaskah seseorang umat yang diperintah oleh Allah untuk menunjukkan kecintaan yang sempurna, memanggil kekasih Allah dengan panggilan namanya? Tidak pantas. Dan Allah berjanji Allah akan menghapuskan amalnya, sedangkan dia tidak tahu bahwa amalannya sudah dihapus oleh Allah. Untung yang jadi anggota muslimin ahli sunnah wal jamaah, di mana diajarkan oleh guru-guru kita untuk memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda memanggil Pak Lurah, namanya Margono, orang Jawa misal. Anda panggil Margono kemari, yang lainnya anak buahnya bakal marah. Karena pantesan kita manggil Pak Lurah, ya jabatannya Bapak Lurah, Bapak Presiden, Bapak Bupati, Bapak Gubernur. Coba panggil Bupati Kolil, Lil Kolil. Kalau tidak ditempeling sama anak buahnya, pasti tiada yang tidak terima. Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjaga adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya sudah menceritakan tentang
Alimu auladakum mahabbati Rasulillah. Ini baru yang pertama tadi, masih bersambung tapi akan saya lanjutkan insyaallah ba'da jika Allah memberikan umur yang panjang setelah Idul Hajj. Kita akan membuka lagi tentang mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita bagaimana kepada Rasulullah? Bagaimana sayangnya kita kepada Rasulullah? Jangan hanya berharap kesayangan daripada Rasul kepada kita. Karena sayangnya Rasulullah kepada umatnya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Beliau tidak ridho apabila ada umat Muhammad yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Sampai ketika dia mengangkat dari sujudnya, dia berkata, ya Rabb, ummati, ummati salimhum. Umatku ya Allah pertama. Umatku, selamatkan mereka. Waridhoi, dan keridhaanku, kata Rasulullah, an la yadkhula wahidan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnar. Keridhaanku, ya Allah, aku tidak ridho apabila ada seorang pun daripada umat Nabi Muhammad yang engkau masukkan ke dalam api neraka. Apakah kita sudah masuk dalam ucapan perintah Allah sebagai umat Nabi Muhammad? Ya ayyuhalladzina amanu. Apakah kita sudah beriman benar kepada Allah dan kepada Rasulnya? Jika tidak beriman benar, maka jangan berharap diri kita sebagai umat Nabi Muhammad. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, ummati ummatan marhumah. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Bukan karena banyak ibadah pian, tidak. Karena kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita seberataan. Ibadah pian belum tentu diterima oleh Allah. Ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah. Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam salah satu syairnya, kullu amal ibni adama bainal gabuli wa raddihi. Amalan anak Adam, seberataan manusia, antara diterima oleh Allah atau ditolaknya. Illa salatu alal habibi Muhammadi. Kecuali salawat yang kita bacakan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di majelis yang penuh barakah ini kita menambahkan kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada ahli bait Rasulullah, kecintaan kita kepada guru-guru agama kita, cintaan kita kepada putra dan putri serta anak dan istri kita. Ya Rabb, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al ya Allah fina wala ma'ana wala hawalaina syagiyan wala mahruman wala martrudan wala marduda. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah anta fiha ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir bil iman wal Qur'an qulubana
واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, kakek dan nenek kami, dan orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dalam kehidupan dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mendekatkan diri kepadamu dan kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami ya Allah kelak bersama as-salihin, para aulia, para ulama, para habaib, para guru-guru kami, dan kumpulkan kami kelak bersama junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Jauh dan putri kami daripada narkoba, jauh anak kami daripada mabuk-mabukan, jauhkan anak kami daripada perzinahan, jauhkan anak-anak kami ya daripada pencurian dan hal-hal yang haramkan. Selamatkanlah putra dan putri kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh, yang akan membahagiakan kami ketika kami telah berada di dalam kubur. Ya Rabb, terimalah amalan kami yang baik. Kami hadiahkan bagi kedua orang tua kami ya Allah, yang telah meninggal dunia ataupun yang masih dalam keadaan hidup. Bagi orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, janganlah Engkau siksa mereka. Ampunkan segala dosa-dosa mereka ya Allah, karena kecintaan mereka kepada berlebihan sampai-sampai mereka meninggalkan apa yang Engkau perintahkan. Ya Allah, terimalah amalan kami yang baik. Kami hadiahkan bagi mereka ya Allah, agar mereka berbahagia di kuburnya, agar mereka merasa senang dan bangga mempunyai putra dan putri yang soleh dan solihah. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah di dalam ketaatan kepadamu. Berikanlah rezeki yang banyak, murah bagi mereka ya Allah, agar mereka dapat memberi makan anak dan istrinya dengan rezeki halal yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Rabb, apa yang ada di dalam hati kami masing-masing, kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al ya Allah fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Fataqabbal ya Allah yasira a'malina wa tajawaz an jami'i sayyiatina wa zallatina innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al bashirin nadhir wa sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.